Bayangkan seseorang yang ingin menyelamatkan bangsanya dari diskriminasi dengan cara mengambil tanah orang lain. Begitulah kisah Bapak Yahudi modern dimulai. Pahlawan bagi satu kaum, tapi mimpi buruk bagi kaum lain. Ironis bukan? Demi kebebasan, justru lahir penjajahan baru. Siap kenalan dengan Theodor Herzl, sang penulis utopia yang berubah jadi bab awal konflik abadi? Theodor Herzl, seorang tokoh yang kemudian dikenal luas sebagai pelopor utama gerakan Zionisme modern, dilahirkan pada tahun 1860 di kota Budapest, yang pada masa itu merupakan bagian dari wilayah Kekaisaran Austro-Hungaria. Ia berasal dari keluarga Yahudi yang memiliki status sosial cukup terhormat, serta memiliki latar belakang ekonomi yang relatif stabil. Keluarga ini menjalani kehidupan dalam nuansa yang lebih sekuler dibandingkan dengan tradisi Yahudi Ortodoks yang ketat, sebuah lingkungan yang tanpa disadari membentuk cara pandang Herzl terhadap identitas dan kepercayaan yang ia warisi. Sejak usia muda, Herzl menunjukkan ketertarikan terhadap dunia intelektual, yang membawanya untuk menempuh studi dalam bidang hukum di universitas. Namun demikian, meskipun berhasil menyelesaikan pendidikan tersebut, panggilan jiwanya ternyata lebih kuat dalam bidang penulisan dan jurnalisme. Ia kemudian memutuskan untuk mengejar karir sebagai jurnalis dan penulis, sebuah keputusan yang kelak memainkan peran penting dalam perjalanan hidup dan pemikiran politiknya. Pada masa awal kariernya, Herzl dikenal sebagai seorang pemikir rasional yang tidak terlalu menaruh perhatian serius terhadap agama, bahkan bisa dikatakan kurang peduli terhadap identitasnya sebagai seorang Yahudi. Namun, pandangan tersebut mulai mengalami pergeseran drastis ketika ia mendapatkan tugas sebagai koresponden surat kabar di Eropa, khususnya saat ia meliput peristiwa yang mengguncang dunia, kasus Dreyfus. Peristiwa ini melibatkan seorang perwira Yahudi dalam angkatan bersenjata Prancis bernama Alfred Dreyfus, yang dituduh secara tidak adil atas tindakan pengkhianatan, semata-mata karena latar belakang etnis dan agamanya. Pengalaman menyaksikan langsung bagaimana seorang Yahudi bisa menjadi sasaran kebencian, diskriminasi, dan fitnah yang sangat sistematis di tengah masyarakat Eropa yang mengaku menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia, menjadi titik balik dalam pemikiran Herzl. Ia menyadari bahwa antisemitisme, yang merupakan bentuk kebencian yang terstruktur dan meluas terhadap orang-orang Yahudi, bukanlah hal sepele atau bersifat insidental, melainkan merupakan ancaman nyata yang membahayakan eksistensi komunitas Yahudi di berbagai belahan Eropa. Kesadaran inilah yang kemudian mendorong Herzl untuk merumuskan suatu gagasan revolusioner, yaitu bahwa satu-satunya jalan agar bangsa Yahudi dapat hidup dengan aman, bermartabat, dan terbebas dari perlakuan tidak adil adalah dengan memiliki negara sendiri. Sebuah negara merdeka yang dapat menjamin keselamatan dan kebebasan mereka, di mana mereka dapat menjalani kehidupan tanpa rasa takut akan penganiayaan hanya karena keyakinan atau asal-usul mereka. Theodor Herzl, yang dikenal sebagai tokoh visioner dalam sejarah modern bangsa Yahudi, adalah sosok yang mendirikan dan memelopori gerakan Zionisme. Gerakan ini merupakan suatu inisiatif politik yang bertujuan untuk mendirikan sebuah negara bangsa bagi orang-orang Yahudi di tanah yang mereka anggap sebagai tanah leluhur, yaitu wilayah yang pada akhir abad ke-19 masih merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman dan dikenal sebagai Palestina. Zionisme tidak hanya membawa harapan akan kebangkitan identitas nasional Yahudi, tetapi juga sekaligus memunculkan kontroversi dan perdebatan yang tajam, baik di kalangan Yahudi sendiri maupun dari masyarakat lain yang merasa terdampak oleh gagasan tersebut. Momentum penting dalam sejarah awal Zionisme terjadi pada tahun 1897, ketika Herzl memimpin Kongres Zionis pertama yang diselenggarakan di kota Basel, Swiss. Dalam kongres tersebut, Herzl secara resmi menyampaikan visinya mengenai perlunya pembentukan negara Yahudi yang merdeka dan berdaulat. Ia mulai menjalin komunikasi dengan kekuatan-kekuatan besar dunia pada masa itu, termasuk pemerintah-pemerintah Eropa, dalam rangka mencari dukungan diplomatik dan politik untuk merealisasikan proyek nasional Yahudi. Namun, segera setelah ide ini diumumkan ke publik, reaksi yang muncul tidak semuanya bersifat mendukung. Justru sebaliknya, kontroversi mulai mengemuka dari berbagai arah. Di kalangan komunitas Yahudi sendiri, ternyata tidak ada konsensus yang bulat terhadap gagasan Herzl.
Sebagian kelompok Yahudi Ortodoks, khususnya yang masih berpegang teguh pada tafsir literal terhadap ajaran agama, memandang bahwa pendirian negara Yahudi sebelum kedatangan Mesias merupakan tindakan yang menyalahi ketentuan teologis. Menurut mereka, hanya Tuhan yang berhak mengembalikan bangsa Yahudi ke tanah yang dijanjikan, dan upaya manusia untuk mempercepat proses tersebut dianggap sebagai bentuk pemberontakan spiritual. Sementara itu, kalangan Yahudi liberal atau yang telah berasimilasi dengan masyarakat Eropa modern juga memandang skeptis ide Zionisme, karena khawatir gerakan ini akan memperkuat stigma bahwa orang Yahudi tidak dapat menjadi warga negara yang loyal di negara tempat mereka tinggal. Dari sisi lain, masyarakat Arab, khususnya penduduk asli Palestina, mulai menyuarakan penolakan mereka terhadap rencana pendirian negara Yahudi di tanah yang telah mereka huni selama berabad-abad. Bagi banyak warga Arab Palestina, ide Zionisme dipandang sebagai ancaman terhadap eksistensi, kedaulatan, dan hak-hak historis mereka atas tanah tersebut. Kekhawatiran ini semakin besar seiring dengan meningkatnya imigrasi Yahudi ke Palestina dan mulai terbentuknya komunitas-komunitas terorganisir yang membawa aspirasi nasionalisme Yahudi. Walaupun Theodor Herzl wafat pada tahun 1904, puluhan tahun sebelum terwujudnya negara Israel, gagasan-gagasannya tetap hidup dan menjadi fondasi ideologis bagi gerakan Zionisme di masa-masa berikutnya. Pada akhirnya, negara Israel resmi berdiri pada tahun 1948, yang menandai keberhasilan gerakan Zionis secara politis, namun sekaligus juga menjadi titik awal dari konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina, konflik yang hingga kini masih menjadi salah satu isu paling kompleks dalam geopolitik global. Gerakan Zionisme yang pertama kali digagas oleh Theodor Herzl membawa dampak yang sangat besar dan jangka panjang, terutama terhadap rakyat Palestina yang telah lama mendiami wilayah yang kemudian menjadi sasaran imajinasi nasional Yahudi. Ketika gerakan ini mulai berkembang pesat, terutama pada dekade-dekade awal abad ke-20, terjadi peningkatan signifikan dalam arus imigrasi orang-orang Yahudi ke wilayah Palestina, yang kala itu masih berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman dan kemudian berada di bawah mandat Inggris setelah Perang Dunia Pertama. Imigrasi massal ini, meskipun didorong oleh kebutuhan akan tempat berlindung dari antisemitisme di Eropa, ternyata membawa gesekan sosial, ekonomi, dan politik dengan penduduk asli Palestina yang mayoritas beretnis Arab dan beragama Islam atau Kristen. Ketegangan demi ketegangan pun muncul, karena penduduk lokal mulai merasa terancam oleh perubahan demografis dan munculnya aspirasi politik baru yang dibawa oleh para imigran Yahudi yang terorganisir dalam komunitas Zionis. Puncak dari ketegangan ini terjadi pada tahun 1948, ketika negara Israel secara resmi diproklamasikan. Peristiwa tersebut menandai awal dari babak baru dalam sejarah kawasan, tetapi juga membawa konsekuensi tragis bagi rakyat Palestina. Lebih dari 700.000 orang Palestina terpaksa meninggalkan rumah dan tanah mereka, baik karena diusir secara langsung, maupun karena melarikan diri dari kekerasan yang terjadi selama perang. Peristiwa pengusiran massal ini dikenal dengan nama Nakba, yang dalam bahasa Arab berarti malapetaka atau bencana besar, dan hingga kini menjadi luka kolektif yang mendalam bagi bangsa Palestina. Konflik yang bermula dari ketegangan awal ini tidak pernah benar-benar mereda. Sampai hari ini, hubungan antara Israel dan Palestina masih diwarnai oleh ketidakadilan, kekerasan, dan kebuntuan diplomatik. Akar dari konflik ini dapat ditelusuri kembali ke masa Herzl, ketika ide pendirian sebuah negara untuk orang Yahudi belum mempertimbangkan secara matang keberadaan dan hak-hak penduduk yang sudah lama mendiami wilayah yang sama. Maka, meskipun secara pribadi Herzl tidak pernah menyerukan kekerasan atau pengusiran terhadap siapapun, warisan intelektual dan politik yang ia tinggalkan tetap berkaitan erat dengan dinamika yang kemudian berkembang menjadi konflik berskala besar. Gagasan tentang tanah untuk orang Yahudi yang diusungnya tidak memperhitungkan dimensi sosial dan historis dari tanah yang sudah berpenghuni. Inilah ironi sejarah. Sebuah ide yang lahir dari keinginan untuk mengakhiri penderitaan justru turut menyumbang pada penderitaan yang baru bagi pihak lain.